Hai teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Lembun dan Firda. Pada kali ini saya akan men-share 15 makanan yang dapat mengurangi produksi ASI sehingga ASI Anda kering. Banyak hal yang mungkin sulit dilalui seorang ibu saat masa kehamilan. Salah satunya adalah tidak bisa menikmati makanan dan minuman yang memang seorang ibu sukai. Namun setelah melahirkan, sebaiknya seorang ibu tetap menjaga makanan dan minuman yang berpotensi memenuhi rasa dan kualitas ASI. Air susu ibu atau ASI menjadi satu-satunya asupan untuk bayi. Air susu ibu atau ASI menjadi satu-satunya asupan untuk bayi di usia 0 hingga 6 bulan sebelum ia dapat mengkonsumsi makanan lain. Oleh karena itu, para ibu harus benar-benar memperhatikan produksinya agar tetap cukup dan berkualitas untuk sang buah hati. Banyak sekali mereka yang menyusui hanya fokus mengkonsumsi makanan untuk meningkatkan suplai ASI. Sebaliknya, mereka justru mengabaikan pengetahuan soal apa saja yang harus dihindari. Terlebih bagi seorang ibu yang memiliki riwayat alergi makanan, seperti alergi kacang-kacangan, seafood, dan produk susu. Besar kemungkinan bayi Anda juga mengalami alergi yang sama jika seorang ibu mengkonsumsi makanan yang dapat menimbulkan alergi tersebut. Oleh karena itu, 15 makanan berikut ini sebaiknya dihindari untuk ibu menyusui atau memiliki riwayat alergi. 1. Makanan asam. Kandungan asam yang berada pada beberapa jenis makanan dapat menyebabkan gangguan pencernaan pada ibu menyusui. Kondisi tubuh yang seperti ini tentu berpengaruh pada jumlah ASI yang dapat diproduksi. Tak hanya ibu, asam yang tercampur dengan ASI ibu juga bisa membuat perut bayi menjadi perih dan pencernaannya terganggu. 2. Makanan pedas. Untuk para ibu menyusui, banyak dokter menyarankan untuk mengurangi bahkan melarang mengkonsumsi makanan pedas. Makanan pedas seperti cabai yang dikonsumsi berlebih dapat menyebabkan diare pada mereka sehingga tubuh mereka menjadi lemah dan berpengaruh pada suplai ASI. Selain itu, cabai juga mengandung zat capsaicin yang dapat menimbulkan alergi baik pada ibu maupun bayi. 3. Pil KB hormonal. Obat KB hormonal juga terbukti dapat mengurangi produksi ASI karena campuran hormon tambahan dari pil tersebut. Oleh karena itu, ibu menyusui sebaiknya menghentikan konsumsi obat KB jenis ini sampai bayi berusia 6 hingga 8 minggu. Sehingga ibu memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan cadangan ASI sebelum diganggu elemen lain. 4. Obat-obatan tanpa melalui resep dokter. Terkadang ketika pilek atau pusing, kita terbiasa membeli dan mengkonsumsi obat yang dijual bebas. Namun, untuk ibu menyusui, hal ini harus dihindari karena bisa saja obat-obatan tersebut tidak aman bagi kualitas ASI atau dapat mengurangi produksinya. Jadi sebaiknya, apabila ibu membutuhkan obat, sebaiknya berkonsultasi dan mendapatkan resep dari dokter terlebih dahulu. 5. Kafein. Konsumsi kafein pada kopi dan jenis makanan lainnya yang berlebih juga dapat mengurangi produksi ASI. Selain itu, bayi akan menjadi rewel karena cepat pusing dan mengalami gangguan pencernaan. Oleh karena itu, bagi ibu menyusui sebaiknya hanya mengkonsumsi kopi kurang dari 3-4 cangkir per hari. Walaupun kopi memberikan efek yang menenangkan, kamu harus bersedia berkorban agar bayimu tetap mendapatkan ASI yang cukup. 6. Alkohol. Alkohol sudah pasti dapat membuat kita dehidrasi. Nah, dalam kondisi ini tubuhmu menjadi kekurangan cairan dan dapat menghambat produksi ASI. Selain itu, minuman mengandung alkohol yang kamu konsumsi ini tentu akan tercampur dengan ASI yang diminum bayi. Hal ini dapat merusak kualitas ASI dan menghambat perkembangan bayi. 7. Nikotin. Merokok bisa mengurangi hormon prolaktin pada ibu sehingga mengurangi suplai ASI pula. Sama seperti alkohol, efek nikotin yang dikonsumsi ini juga akan ikut terminum bayi. Akibatnya bayi akan mudah mual, muntah, diare, dan kram perut. Jadi, buat para ibu yang masih melakukan kebiasaan ini sebaiknya berhenti dan mengurangi konsumsi rokok. 8. Mint. Daun-daun mint seperti peppermint dan seledri memang sudah terbukti berguna mengurangi produk ASI. Bahkan jenis mint dipakai oleh para ibu yang sedang proses penyapian sang bayi. Nah, buat ibu yang masih ingin terus aktif menyusui bayi, tentu mint adalah makanan yang harus dihindari atau dikurangi. 9. Coklat. Jika ibu salah satu penggemar coklat, perlu berhati-hati dalam memakannya. Sebagaimana cemilan saat sedang menyusui, coklat memiliki kandungan theobromine
yang sifatnya hampir sama dengan kafein. Maka mengkonsumsi coklat dapat menyebabkan si kecil jadi lebih cranky juga. Bagi Anda yang ingin tetap menikmati enaknya coklat, pastikan tidak lebih dari 750 mg per hari supaya si kecil tidak gampang rewel atau susah tidur. 10. Brokoli. Sayuran memang baik untuk tubuh, khususnya ibu yang sedang dalam fase menyusui. Banyak vitamin dan besi yang terkandung di dalamnya membuat tubuh menjadi sehat. Namun ternyata beberapa sayuran bisa membuat anak menjadi lebih sering buang angin. Brokoli, bawang bombay, bunga kol, kubis, dan timun menjadi deretan sayuran yang menyebabkan hal tersebut. Memang belum ada penelitian terkait sayuran yang membuat anak sering buang angin, tetapi tidak ada salahnya untuk mencari alternatif lain. 11. Ikan merkuri tinggi. Salah satu sajian sushi adalah dengan ikan mentah seperti tuna atau ikan ekor kuning. Ikan biasanya bersifat segar atau langsung dari laut, namun kandungan merkuri dan polusi industri cukup tinggi di dalamnya. Hal ini bisa mempengaruhi kesehatan anak baik saat di dalam kandungan hingga fase menyusui. Usahakan untuk mengolah ikan terlebih dahulu seperti dikukus saat ingin menikmati sushi dengan topping tersebut. Hindari juga beberapa ikan seperti sarden, hiu, atau todak yang juga memiliki kadar merkuri yang tinggi. 12. Kacang-kacangan. Khusus bagi Anda yang memiliki riwayat alergi kacang-kacangan, maka menghindari atau mengurangi konsumsi kacang-kacangan dan mengurangi resiko si kecil terkena alergi yang sama. Penyebabnya adalah karena nutrisi atau kandungan dalam kacang bisa masuk ke tubuh bayi melalui ASI. Jika hal yang terjadi, maka efeknya akan menimbulkan ruam, gatal-gatal, hingga suara desis yang keluar saat bernapas. Meski belum ada bukti terkait hal ini, tidak ada salahnya untuk meminimalisir kemungkinan anak jadi sakit dan tidak nyaman. 13. Daun peterseli atau daun mint. Konsumsi daun peterseli atau daun mint ternyata bisa mengurangi kadar ASI. Jadi saat menyusui, usahakan untuk tidak memakannya terlalu banyak. Perhatikan dan jaga jumlah ASI yang dihasilkan, terutama saat fase bayi mulai tumbuh dengan cepat. Berbeda cerita jika ibu ingin menghentikan produksi ASI, maka bisa mengkonsumsi daun teh mint dan daun mint. 14. Jagung. Alergi terhadap jagung sebenarnya wajar dialami bayi hingga usia balita. Anak akan merasa tidak nyaman akan tubuhnya hingga menyebabkan ruang di bagian tubuh mereka. Jika terdapat gejala-gejala tersebut, hindari mengkonsumsinya. 15. Telur atau kerang. Mungkin akan baik-baik saja bila seorang ibu tidak mempunyai alergi terhadap telur dan kerang. Alergi telur dan kerang bisa diderita anak karena faktor keturunannya. Lihat lagi riwayat alergi keluarga supaya anak tidak perlu mengalami rasa tidak nyaman karena hal tersebut. Alergi putih telur sendiri sebenarnya cukup umum dialami bayi hingga anak-anak. Jadi mom tidak perlu khawatir akan hal tersebut. Itulah 15 makanan yang dapat mengurangi air ASI ibu menyusui. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih.